ketahanan pangan ada 4 program kegiatan yang betul-betul Pertama, untuk menjaga ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan itu kita posisi sekarang sudah realisasinya di atas 100%. Artian dari target yang ditargetkan lebih kurang 778 ribu ton sudah mencapai 800 sekian ton. Nah, realisasi sudah 130%. Kemudian untuk program peningkatan diversifikasi keragaman pangan itu dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi berikan bantuan kepada KWT-KWT di Sumatera Barat yang memenuhi syarat. Salah satunya diantaranya KWT tersebut sudah berdiri lebih dari 2 tahun, belum pernah mendapatkan bantuan. Kemudian tercatat KWT itu di SIMLUFPAM, Sistem Penyuluhan Pertanian. Nah, dari KWT yang kita dapat untuk memanfaatkan lahan pekarangan, biasanya kita beri intervensi bibit-bibit tanaman pangan, apakah itu sayur-sayuran, cabai, bawang, untuk mereka kembangkan. Di samping itu juga diberi bantuan ternak unggas, bisa ayam, bisa bebek, karena ini di areal pekarangan itu yang bisa hewannya hewan unggas. Kalau hewan besar itu ya, makanya kita berikan semacam unggas itu ayam atau bebek. Nah, dari hasil itu sendiri nanti pertama untuk dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut, kita mengharapkan skor PPH pola pangan harapan kita sesuai dengan target yang kita capai. Target kita 84,5 skor PPH-nya ya, pemenuhan konsumsi energi pangan itu 84,5%. Alhamdulillah target 2025 kemarin sudah mencapai 90,4%. Ini sudah di atas realisasi. Artian konsumsi masyarakat Sumatera Barat sudah memenuhi standar kuantitas gizinya, terpenuhinya proteinnya, terpenuhinya protein hewani nabati maupun lemak dan juga vitamin. Nah, memang yang tertinggi itu protein kita yang banyak selain dari karbohidrat itu lemak. Jadi jenis kacang-kacangan. Nah, Sumatera Barat pada umumnya kan awak pasang tandong gitu ya. Itu program untuk peningkatan diversifikasi pangan. Kemudian ada satu lagi program untuk penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan program itu kita memberikan semacam stimulan bagi masyarakat yang berada di daerah yang kategori rawan pangan. Kategori rawan pangan itu kita dapatkan dari peta kerawanan pangan. Nah, dari peta itu dilihat mana nagari-nagari daerah-daerah yang keluar kakaknya masih rentan terhadap pangan. Nah, itu yang kita berikan stimulan berupa bantuan pangan, bahan pangan. Dalam hal ini untuk kategori daerah rawan pangan kita berikan bantuan intervensi kepada anak-anak yang riskan atau risiko atau berada di skala stunting. Maksudnya tinggi badannya, berat badannya tidak seimbang, tidak sesuai dengan standar usianya, masuk kategori stunting, itu diberikan bantuan. Satu, diberikan bareh ini 10 kilo, diberikan bubur kacang hijau, diberikan telur, diberikan susu. Nah, untuk penanganan daerah rawan pangan ini yang penerimanya ada 2 kategori. Satu untuk anak-anak stunting, yang kedua untuk ibu hamil ataupun menyusui. Kalau untuk hamil ibu menyusui, kita tambah dengan pemberian minyak goreng. Itu untuk intervensi pemerintah dalam rangka meningkatkan menangani daerah yang rawan pangan. Terakhir, programnya adalah keamanan pangan, meningkatkan keamanan pangan. Bagaimana masyarakat Sumatera Barat ini mengkonsumsi pangan yang bermutu dan aman. Nah, ini kita lakukan melalui semacam uji cepat. Kita punya pengadaan rapid test. Kita sama tadi untuk diversifikasi ya, untuk penanggulangan pangan. Kadang-kadang awak kan gini, makan hanya latu. Nah, sementara porsi makan itu kan harus berimbang.
mana yang makanan utama, mana yang sayurnya, mana yang buahnya, mana proteinnya. Nah, kalau di kita Dinas Pangan itu tetap mensosialisasikan sepertiga piring itu isinya nasi, sepertiga piring isinya sayur. Selama ini kan kalian pun kan makan sayur dulu kan? Nah, harus itu. Jadi makan tuh bukan hanya kenyang, bukan kenyang. Makan itu betul-betul B2SA, berimbang, bergizi, seimbang dan aman. Nah, sepertiga makanan pokok, nasi, atau kalau di Mentawai itu kan sagu tuh. Nah, atau Mentawai juga ubi. Nah, sepertiganya itu makanan pokok, kemudian sepertiganya sayur, seperenamnya buah, dan seperenamnya lagi protein. Boleh protein nabati, boleh protein hewani. Nah, sehingga masyarakat kita dengan memakan bahan pangan yang beragam dengan mutu dan kualitasnya yang terjaga dan aman. Itulah kerja dari Dinas Pangan dan membantu gubernur di bidang usaha. Nah, hari ini nih, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pangan, kita melaksanakan gerakan pangan murah, menjaga stabilisasi harga pangan pokok. Nah, sehingga membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang bernilai di bawah harga pasar atau yang bernilai murah. Nah, itu mungkin yang dilakukan, yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua untuk terkait dengan kebijakan dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pangan. Jadi pertanyaannya ini Bu, ada nggak kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan dari Sebetulnya permasalahan tidak ada, tapi cuma karena masyarakat masih sudah diberitahu, berarti kok cara mau cuci sayur. Cuma kan tergantung dari penerimaan masyarakat. Karena ya loh, awak bukan masyarakat yang punya contoh dengan sarana yang ada, misalnya misalnya kalau misalnya daerah-daerah yang menggunakan cuman kita tetap mensosialisasikan kondisi pengenalan pangan Sumatera Barat saat ini. Makanya ketahanan pangan itu ada empat pilar. Satu itu tadi ketersediaan pangannya, kita sudah realisasi 100%. Tingkat ketahanan pangannya, pemanfaatan pangan tersebut, dan juga menjaga stabilisasi. Sebenarnya Bu, dari Dinas Pangan sendiri itu bagaimana dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok di Indonesia? Dan kita tetap semuanya, dan setiap hari kita menentukan harga. Menentukan harga kita setiap hari melihat berapa harga bahan pokok strategis. Ada 12 item, kita setiap harga hari ini capai berapa, hari kemarin berapa persen lagi, ada sekian turunkan tidak kan? Alhamdulillah rata-rata sesuai dengan. Cuma ada nanti di webnya Dinas Pangan lihat ya, ada infonya. Karena itu nampak harganya tiap hari biasanya diambil sekali setiap Senin. Bagaimana cara penyesuaian dan evaluasi keberhasilan suatu program? Alhamdulillah rata-rata dari bantuan-bantuan yang kita berikan selama ini sejak dari tahun-tahun sebelumnya, kalau 3 tahun belakangan, alhamdulillah sampai kondisi sekarang rata-rata sudah di atas 60% tingkat keberhasilannya. Kecuali kemarin karena ada bencana, tentu contoh rumah bibit mereka diterba banjir seperti itu. Sampai sekarang malah sudah kerjasama dengan toko-toko swalayan yang masuk bahan mereka, selalu mereka kayak Pak Coy ini kan pemasukan baik-baik tidak masuk. Dan sekarang di daerah-daerah itu melalui laporan kelompoknya kita coba intervensi ke SPTB yang ada untuk mengambil masukan dari Jadi SPTB itu berkolaborasi dengan Dinas Pangan. intinya dengan di bawah Dinas Pangan, tidak Dinas Pangan langsung dengan pelaku-pelakunya. Kayak Budiman tuh Budiman kan mereka minta skala besar. Kita kan memanfaatkan lahan pekarangan. Kalau untuk Dinas Pangannya itu beda Dinas Pangan dengan Dinas Pertanian. Kalau Dinas Pertanian mereka membudidaya dengan jangka luas. Mungkin nanti kerjasamanya besar macam Budiman. Kalau kita skala ya area pekarangan, area pekarangan yang nah, untuk dimakan konsumsi keluarganya saja syukur alhamdulillah sudah terpenuhi, dia tidak belanja, berarti kan sudah hemat berapa bisa juga sehari 5.000 atau 5.000
ini bayang misalnya SMP karena bayang yang dari Misalnya Bu, tidak ada dinas pangan di suatu daerah itu Bu, apa akibat yang bisa ditimbulkan? ya seperti itu tadi yang pilar yang untuk meningkatkan ketahanan pangan itu tentu siapa yang akan mengerjakan, tapi kalau di daerah ada saja, cuma bentuk namanya yang berbeda. Kalau untuk provinsi namanya dinas pangan, untuk di kabupaten kota ada namanya dinas pangan dan perikanan, atau ada dinas pertanian, perikanan dan ketenagaan gabung. Tapi urusan pangan akan tetap ada sampai ke tingkat kabupaten. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah kebijakan yang dilakukan Dinas Pangan sudah transparan Bu, atau masih ada masyarakat yang menuntut? Sejauh ini kita kan punya web nih, ketika kita mencoba mensurvei tingkat kepuasan masyarakat, alhamdulillah posisi kita sangat baik. Program gerakan pangan murah ini tuh tadi kan ada di spanduk itu untuk dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha kan Bu. Berarti dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri ada juga Bu? Ada kemarin. Pokoknya dalam rangka hari-hari besar. Hari besar kayak Ramadan. Iya ada. Hari-hari ulang tahun. Dinas pangan. Ulang tahun Sumbar, ulang tahun RI sayang. Ulang tahun ibu anak. Dia menciptakan mahasiswa bertanya, tolong. Terakhir Bu, apa harapan dan rencana Dinas Pangan ke depan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Barat? Harapannya kita sama-sama membangun, karena untuk meningkatkan ketahanan pangan tidak bisa oleh dinas pangan sendiri. Semua harus berkolaborasi dan berintegrasi dengan stakeholder. Apakah itu pihak swasta, apakah itu pemerintah sendiri, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten